Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini kita mau eksplor hutan Kalimantan lagi guys. Mau cari tumbuhan langka guys. Tumbuhan langka yang punya daya jual yang tinggi guys. Makanya langka karena sering diburu orang dan termasuk kayu industri yang dicari-cari. Ini tumbuhan-tumbuhan yang juga udah mulai jarang ditemukan karena hutan sudah banyak alih fungsi. Ini tinggi banget. Jadi itu pohonnya guys. Jadi ini namanya pohon ulin, yaitu pohon yang luar biasa. Jadi ini pohon yang tinggi maksimalnya kurang lebih 50 meter. Terus lebarnya itu pohon ulin terbesar saat ini ada di Kalimantan Barat, dengan lebar itu 250 cm guys, ya 2,5 meter. Ini kayunya itu bisa anti air gitu guys. Jadi bukan cuma HP yang bisa ada waterproofnya, jadi ini anti air, anti rayap, dan juga dia bisa bertahan dengan air garam gitu guys, air laut gitu maksudnya. Jadi kalau kayak kayu-kayu begini, jangankan air laut, air biasa aja udah lapuk gitu guys. Besi, kenapa semua benda yang ada di kayak kapal itu rutin dicat di bagian bawahnya terutama, itu karena kalau besi kena air laut terus keangkat itu gampang sekali karatan guys. Makanya rutin dicat guys, supaya melindungi dari karatan, karena karat itu dapat mengikis bahan dari besi terus jadi rapuh. Nah ini dia tahan air laut guys. Makanya ini ada 4 jenis. Ini kalau kayak gini nih udah 8 tahunan lebih guys. Jadi untuk sampai ke besar segini itu lama banget tumbuhnya. Ini biasanya dia tumbuh berumpun. Nah makanya ini ada 3 batang tuh. Kalau di zoom itu ada 3 batang guys. Jadi ada 3 batang ini yang sering dipakai, apa namanya, sering digunakan sama orang-orang. Jadi kalau buah ini susah untuk dipatahkan, tapi gampang untuk dibelah guys. Jadi dibelah itu sangat gampang, tapi dipatahkan sangat susah. Digergaji pun juga susah, dipaku pun apalagi guys. Jadi makanya kalau ke toko bangunan ada paku khusus untuk ulin guys. Jadi lebih tebal, lebih tajam bahannya gitu. Karena ini memang sangat keras gitu guys. Makanya ini termasuk kualitas nomor 1 di kelas kayu untuk dijual belikan gitu guys. Jadi kita santai aja guys ya, sambil ada backsound. Itu bapak saya lagi bersihkan kebun guys. Ini usia karetnya kurang lebih 8 tahunan lah. Pokoknya ini satu seusia sama saya, lagi di Lombok guys, lagi SMA di Lombok kelas 1 ini udah ini. Sekarang saya di Lombok udah hampir jalan 8 tahun sama kuliah. Nah, jadi lanjut lagi. Ini banyak khasiatnya guys. Kalau orang Dayak, dia itu bisa pucuknya ini itu punya fungsi untuk jadi sampo gitu guys. Nah itu pucuknya kemarin udah diambil. Nanti saya di rumah juga bakal buat resep mama, yaitu cara membuat sampo atau minyak untuk menumbuhkan rambut supaya rambut itu tidak uban-uban guys. Nanti saya carikan juga jurnal ilmiahnya, apakah benar ada kaitannya atau hubungannya, supaya tidak terkesan mitologi atau cuma cerita rakyat gitu guys. Nah terus kayu ulin ini bagi orang Dayak itu punya keistimewaan khusus guys, karena dia punya punya namanya mistis, daya mistis yang tinggi gitu guys. Jadi kalau patung-patung, kalau kalian pernah lihat video atau apa itu tentang patung-patung orang Dayak, nah itu biasanya pakai kayu ulin gitu guys. Nah tuh, ini daunnya begini.
Mungkin di beberapa daerah Sumatera ada ditemukan, tapi lebih banyak di daerah Kalimantan gitu guys. Makanya ini suatu kebanggaan lah buat orang-orang Kalimantan. Untuk fosil dari kayu tertua ulin ini pun ada di Banjarmasin guys, di daerah museum kalau nggak salah juga ada. Dan yang terbesar tadi di Kalimantan Barat guys. Ini ada 4 jenis warnanya. Ini nggak tahu jenis warna apa, nanti saya cari guys di rumah. Ini kira-kira jenisnya warna apa, jenis kayu ulin yang nomor berapa. Karena ada 4 jenis, dia klasifikasi dari kayu ulin ini sendiri. Itu kemarin udah besar guys, tapi ada yang motong, nggak tahu siapa. Iya dipotong, tapi tumbuh lagi. Alhamdulillah dia ini bercabang, tumbuh malah jadi 3 guys. Kayak pepatah kan, mati 1 tumbuh 1000. Nah, begitu. Tapi jangan dipakai untuk mencari jodoh guys, bahaya. Oke. Jadi ini pohon langka yang saya maksud, yang masih ada sampai saat ini, tapi sudah sangat jarang ditemukan. Jadi sudah dapat saya katakan pohon langka. Dan dari bagian Borneo ada salah satu blog yang khusus membahas tentang kayu ulin ini, mengatakan mereka malah membuat suatu gerakan lindungi kayu ulin, nah gitu guys. Jadi saking untuk menjaga populasi dari kayu ulin ini, karena tumbuhnya sangat lambat. Terus ini kan kalau kita cabut misalkan itu guys, kita cabut terus kita tanam, itu susah tumbuh guys. Jadi dia ada buah, nanti buahnya tumbuh terus berbuah jatuh. Nah nanti dari buahnya itulah yang nanti bakal berbuah lagi gitu guys, nanti jadi tunas baru gitu. Oke, mungkin cuma ini videonya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.